Halo guys, kembali lagi di channel Folder Bisnis. Bagi Anda yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video terbaru dari kami. Kali ini, Folder Bisnis akan mengulas tips bisnis di masa pandemi. Seperti yang kita tahu, menyebarnya virus COVID-19 di Indonesia menyebabkan berbagai usaha dan bisnis untuk sementara ini terpaksa berhenti. Kalaupun tidak berhenti, terpaksa harus dibatasi. Entah sampai kapan. Jumlah pasien positif corona terus meningkat. Bertahan hidup di tengah pandemi saat ini menjadi tantangan bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan dunia. Terutama bagi para pelaku bisnis. Karena adanya batasan ruang gerak, seperti social distancing dan protokol kesehatan lainnya. Faktor ini memaksa pengusaha untuk dapat mencari cara agar bisnisnya tetap bertahan di masa sulit seperti ini. Berdasarkan laporan dari PDB Indonesia, telah terjadi penurunan ekonomi Indonesia sebesar 2,41%. Penurunan yang terjadi disebabkan oleh berbagai hal, seperti berkurangnya pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat. Saya yakin banyak orang kebingungan saat ini. Lalu apa strategi yang harus dilakukan agar bisnis kamu tetap bertahan? Oke guys, kali ini Folder Bisnis akan mengulas strategi apa yang bisa kamu lakukan untuk bertahan di masa pandemi seperti ini. Yang pertama, gunakan metode mobile payment dalam setiap transaksi bisnis Anda. Dengan menerapkan pembayaran non-tunai, tentunya dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan pada pelanggan. Mereka merasa lebih aman, transaksi menjadi lebih cepat, membuat bisnis terkesan menjadi lebih modern, bahkan dapat dengan mudah menganalisa kebiasaan berbelanja pelanggan Anda. Anda bisa memanfaatkan aplikasi pihak ketiga seperti Dana, OVO hingga GoPay sebagai metode pembayaran, sehingga tidak perlu ada sentuhan fisik dengan konsumen. Kemudian yang kedua, cari solusi dan inovasi. Sekarang sudah banyak sekali layanan pesan antar online yang tersedia sehingga Anda bisa menawarkan bisnis di tempat tersebut. Misalkan saja Anda berbisnis di bidang kuliner. Anda bisa mempertimbangkan diri untuk bergabung di GoFood milik Gojek atau GrabFood milik Grab. Konsumen tinggal melakukan pemesanan lewat aplikasi, maka sistem akan menyampaikan orderan ke Anda dan tidak lama driver bakal menjemput makanan dan kemudian diantar langsung ke konsumen. Yang ketiga, transparan dalam bisnis. Pada konteks tertentu, Anda harus transparan dengan pelanggan. Dengan begitu, para pelanggan akan merasa percaya dan pastinya tetap menjadikan produk Anda sebagai pilihan utama. Misalnya, Anda kesulitan memperoleh bahan baku produk dari tempat biasa dan terpaksa mengganti dengan bahan lokal atau dari vendor lain. Katakan jujur kepada pelanggan dan berikan mereka kebebasan apakah tetap memesan produk Anda atau tidak dengan spesifikasi produk yang kini sudah berbeda. Kejujuran akan membuat pelanggan merasa dihargai. Kondisi seperti ini bisa membuat mereka jauh lebih loyal loh. Kemudian yang keempat, jalin komunikasi dengan pelanggan. Usahakan apabila ada sesuatu perubahan jadwal atau apapun dalam usaha Anda, selalu beritahu kepada pelanggan Anda agar pelanggan Anda tidak kecewa. Kemudian yang kelima, tawarkan pengalaman berbeda bagi para pelanggan Anda. Memberikan penawaran lain yang berbeda dari biasanya agar pelanggan dapat merasakan sesuatu yang berbeda dan tentunya menyenangkan. Sebagai contoh, ketika Anda ingin meluncurkan produk baru, namun tiba-tiba terhalang karena ada pandemi ini, tidak perlu berkecil hati, Anda dapat memanfaatkan sistem pre-order. Dengan begitu, para pelanggan akan tetap menanti-nanti produk apa yang sedang atau akan dikeluarkan oleh perusahaan Anda atau oleh bisnis Anda. Kemudian yang keenam, memperdalam ilmu bisnis. Dalam berbisnis, tentunya harus memiliki dasar-dasar pengetahuan seputar usaha atau bisnis. Manfaatkanlah waktu Anda sebaik mungkin untuk menambah ilmu dan wawasan seputar bisnis. Anda bisa mendapatkan materi-materi seputar bisnis, bisa dari internet seperti mengakses blog-blog bisnis, kemudian media sosial atau video panduan seputar bisnis, atau pelatihan-pelatihan webinar oleh pakar-pakar bisnis, atau podcast yang tentunya akan menambah wawasan berbisnis Anda. Tunjukkan komitmen.
inilah saat yang tepat untuk meningkatkan kembali kepercayaan para pelanggan Anda. Di masa sulit seperti ini, berusahalah meyakinkan mereka bahwa bisnis yang Anda dirikan ini berkomitmen untuk tetap memenuhi kebutuhan pelanggannya, dan pastinya tetap menjaga dan meningkatkan kualitas produk serta layanan bisnis Anda. Maka pelanggan akan mengetahui bahwa Anda memang bersungguh-sungguh dalam bisnis ini. Yang kedelapan, tawarkan bantuan. Apabila pada bisnis atau usaha Anda tiba-tiba ada pelanggan yang ingin membatalkan pesanan karena pengiriman yang terlambat, maka jangan lupa untuk selalu memberikan tawaran atau bantuan atau solusi-solusi lainnya. Meskipun mungkin akan membuat keuntungan Anda menurun, tapi usaha ini dapat membuat pelanggan tersebut tetap tertarik untuk berbelanja di usaha Anda. Anggap pelayanan ini sebagai investasi jangka panjang yang pastinya bikin untung di masa depan. Kemudian yang ke-9, gunakan CRM. CRM atau yang biasa disebut Customer Relationship Management merupakan suatu usaha yang menyediakan jasa atau sebagai jembatan strategi antara teknologi informasi dengan strategi pemasaran yang ada di usaha Anda. Dengan memanfaatkan CRM ini, para pengusaha seperti Anda dapat menjalin hubungan dengan pelanggan. Hal tersebut dapat meningkatkan keuntungan dari usaha Anda. Adanya Customer Relationship Management ini dapat membuat Anda berinteraksi dengan pelanggan serta menelusuri informasi mereka seperti minat, demografi, dan lain-lain. Tak hanya itu, CRM ini dapat merespon segala kebutuhan pelanggan dengan sangat cepat dan tanggap, dapat menyebarkan informasi secara luas dan cepat serta masif kepada para pelanggan Anda. Oke guys, itulah 9 tips dari Folder Bisnis agar bisnis Anda tetap bertahan di saat pandemi seperti saat ini. Jangan lupa berikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa like serta subscribe video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.